Ini baru namanya HP gaming, punya dual chip dan dedicated chipset buat game, layar support sampai 144Hz, pakai chipset Dimensity 8200 Ultimate, tampilan desain gaming dengan efek RGB lighting, dan masih banyak lagi fitur gaming yang akan kita bahas pada video kali ini. Akan sekeren apa nih HP gaming terbaru dari Infinix yang dijual mulai dari harga 4 jutaan ini? Namun sebelum lanjut, yuk kita unboxing dulu sebentar. Tampilan boxnya Mobile Legends banget nih, karena seri ini memang jadi official gaming phone MDL. Dan setelah dibuka, ternyata di dalamnya ada box aslinya yang tampilannya gaming banget. Dan terkesan kayak box HP yang terlihat cukup mewah. Pertama ada box kecil yang terdapat pin SIM tray, buku manual, dan kartu garansi. Dapat anti gores bawaan yang bertipe tempered glass, tapi harus dipasang sendiri ya guys. Lalu dapat hardcase yang berwarna hitam dan terdapat banyak lubang di belakangnya. Baru kemudian unit HP yang masih terbungkus plastik. Dan di bawah ada adapter charger bawaan berdaya maksimal 45 watt dan kabel data USB-C yang untuk colokannya tuh disesuaikan untuk kebutuhan gaming kayak gini. Itu dia isinya, kita beresin dan lanjut ke hands-on-nya. Desain yang futuristik dan rame gini emang ciri khasnya HP gaming banget. Bahkan untuk handheldnya pun saat dipakai buat ngegame, frame yang mengotaknya ini juga tidak terasa tajam. Untuk fitur RGB lighting di backcase-nya ini sekarang punya berbagai fitur yang bisa di-custom sesuai keinginan. Ada beberapa mode yang bisa dipilih dan bisa diterapkan bahkan jika hanya untuk sekedar indikator notifikasi saja. Dan kalau buat dengerin musik dari YouTube Musik, maka lampunya akan menyala sesuai dengan irama musik yang baru dimainkan. Apalagi sudah pakai dual stereo speaker yang ditune by JBL. Tentunya buat kebutuhan multimedia jadi lebih maksimal. Terus di bagian layarnya tetap mengusung layar desain yang bezel-less, pakai panel AMOLED yang memiliki tingkat kecerahan mencapai 1300 nits. Sebelum ke gaming testnya, berikut adalah beberapa hasil benchmark tesnya. Pengetesan menggunakan Antutu versi terbaru, Infinix GT 10 Pro ini bisa mendapatkan skor mencapai 900 ribuan dengan skor CPU dan GPU yang termasuk tinggi di kelasnya. Lalu untuk storage size-nya bisa mencapai skor 70 ribuan karena storage-nya memang sudah bertipe UFS 3.1. Lalu untuk skor Geekbench 6-nya pun bisa mendapatkan skor yang tinggi baik untuk single maupun multi-core-nya. 3D Mark pada mode wet left overall skornya mencapai 6496 poin dengan average frame rate di 38,90 fps. Lalu di mode extreme stress test stability-nya mencapai 98,1%. Dari skor benchmark-nya aja udah terlihat ya kalau HP ini memang punya performa yang mumpuni. Lanjut ke gaming testnya. Untuk game yang support dengan peningkatan FPS-nya, saya cukup takjub nih karena HP ini bisa unlock di settingan terbaik di Smooth Ultra Extreme. Ini jadi HP pertama yang saya tes yang bisa ngerasain game PUBG mencapai 120 fps. Bahkan HP gaming premium yang harganya 2 kali lipat lebih mahal pun belum bisa tuh seoptimal ini. Gameplaynya saat dites pakai FPS monitor pun beneran bisa hampir stabil di 120 fps. Walaupun untuk frame rate rendahnya mencapai 88 fps, namun overall masih terasa sangat smooth dan jauh di atas performa rata-rata HP gaming terbaru yang baru bisa main di settingan 90 fps saja. Palingan cuma suhu panasnya yang memang terasa lebih panas daripada biasanya. Namun masih dalam batas wajar ya. Sensor gyronya juga responsif dan gak delay. Jadi aman nih buat player gyro. Selama 3 menit bermain, baterainya berkurang sebanyak 10% dan suhu panas maksimalnya di 44 derajat Celcius. Game berikutnya kita tes buat mainin game Genshin Impact. Awalnya saya aktifin juga tuh mode ultra frame rate di Xbox-nya. Namun malah kayak di lock FPS-nya di 40 fps. Dan bener aja ketika saya offin mode ultra frame rate, FPS-nya malah jadi naik di 60 fps sesuai dengan settingan aslinya. Gameplay di settingan rata kiri dengan mode high frame rate-nya ini pun beneran terasa smooth walaupun tetap ada frame drop saat full efek animasi. Namun overall performa Dimensity 8200 Ultimate ini masih sangat mampu menjalankan game ini dengan optimal. Selama 3 menit bermain pun baterai berkurang sebanyak 11% dan suhu panas maksimalnya di 43 derajat Celcius. Paling recommended sih kalau mau ngegame di HP ini ya buat main game MOBA. Dan karena memang jadi official phone-nya MDL, maka game Mobile Legends ini pun bisa unlock settingan rata kanan dengan 120 fps. Gameplaynya juga tetap terasa smooth walau saat war dan ketika semua full efek animasinya ditampilkan. Palingan cuma suhu panas HP yang bakal sedikit terasa panas, walaupun tetap batas wajar dan tidak sampai yang overheat banget. Kalau mau lebih nyaman, mainnya pakai settingan grafis di high aja karena sudah lebih dari cukup. Tapi bukan HP gaming sih kalau nggak sekalian main pakai settingan terbaiknya ya guys.
Setelah performa, lanjut ke kameranya nih. HP ini punya kamera utama sebesar 108 megapiksel ber-OIS yang bisa merekam video hingga 4K 60 fps. Didukung dua buah lensa 2 megapiksel untuk makro dan bokeh. Di bagian depan terdapat kamera selfie sebesar 32 megapiksel yang bisa merekam video hingga 2K di 30 fps. Overall, untuk hasil foto di mode autonya saja sudah bisa memberikan hasil jepretan fotografi kasual yang oke untuk diupload ke sosial media. Dynamic range-nya juga cukup luas, dengan detail yang baik dan masih cukup terjaga. Foto potretnya juga bisa menghasilkan efek bokeh yang rapi, baik untuk kamera utama maupun kamera selfie. Dan untuk rekaman video, di resolusi 4K-nya beneran bisa nampilin kualitas rekaman yang detail dan tetap minim terasa guncangan. Pokoknya buat sebuah HP gaming, kualitas kameranya ternyata tidak terlalu di-nerf dan masih cukup oke untuk sebuah HP mid-range di harga 4 jutaan. Terakhir kita bahas endurance dan durability ketahanan baterainya. Saat dites buat muter YouTube selama 1 jam, baterainya berkurang sebanyak 8%. Dan saat dites pakai aplikasi PCMark, screen on time-nya bisa mencapai 9 jam 2 menit. Untuk ukuran kapasitas baterai 5000 mAh memang terasa biasa dan tingkat keawetannya termasuk agak kurang. Namun karena didukung wisan cepat 45 watt, tentunya buat ngisi penuh hingga 100% nggak bakal butuh waktu yang terlalu lama. Apalagi saat diaktifkan mode Hyper Supercharge-nya. Dan bukan HP gaming juga kalau tidak memberikan fitur bypass charging kayak pendahulunya. Jadi buat ngegame sambil di-charge pun kini nggak perlu khawatir lagi. Untuk kelengkapan sensornya pun juga tergolong lengkap, dan cuma 2 sensor aja nih yang absen saat dicek pakai aplikasi Sensor Box. Untuk respon in-display fingerprint-nya pun juga tergolong bagus dengan tingkat akurasi yang termasuk oke. Last but not least adalah fitur NFC yang mulai kepake banget buat yang hidupnya di perkotaan. Jadi HP gaming yang satu ini sudah termasuk ngasih fitur all-in-one yang komplit ya guys. So, kesimpulannya, Infinix sekali lagi jadi perusak pangsa smartphone gaming kelas mid-range lewat hadirnya Infinix GT 20 Pro ini. Dengan harga jual mulai dari harga 4,3 jutaan, ketika flash sale menurut kami ini sudah jadi worth to buy banget. Fitur gaming seperti dual chip smartphone by Pixelworks-nya memang beneran terbukti dan bukan sekedar gimmick. Beneran bikin frame rate-nya jadi lebih optimal dan stabil. Untuk performanya udah ngebut, layarnya juga sudah AMOLED, desainnya juga gaming banget, dan ternyata kualitas fotonya juga termasuk oke. Palingan cuma ketahanan baterai dan untuk fitur ngecasnya aja nih yang kurang ngebut. Tapi untuk minusnya itu sudah tertutupi dengan segala kelebihannya. Apalagi kali ini Infinix ngasih XOS dengan Pure OS yang terasa lebih enteng dengan nggak adanya bloatware. Buat yang nyari HP gaming low budget, udah deh beli aja sih Infinix GT 20 Pro ini. Linknya di kolom deskripsi. Terima kasih yang nonton video sampai habis. Semoga bermanfaat. Irul pamit dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.